Halo, saya Tommy Eka Miharja. Saat ini Anda sedang menyaksikan video mengenai QMS atau Quality Management System Internal Auditor according to ISO 19011 seri 2018. Di dalam video ini ada beberapa sesi yang akan Anda pelajari. Pada video yang pertama ini adalah sesi pertama. Tujuan dari video ini adalah memberikan pemahaman tentang 7 prinsip manajemen mutu pada ISO 9001-2015. Di sesi pertama ini, saya akan menyampaikan terkait dengan Quality Management Principle atau prinsip sistem manajemen mutu. Sebelumnya, saya akan mencoba menjelaskan kepada Anda bahwa ISO itu adalah organisasi internasional untuk standarisasi, yaitu Badan Penetap Standar Internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara. Untuk Indonesia diwakili oleh Badan Standarisasi Nasional atau yang kita kenal atau kita sebut sebagai BSN. ISO 9001-2015 atau biasa kita kenal sebagai Quality Management System atau QMS, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut Sistem Manajemen Mutu, adalah sistem yang digunakan untuk menetapkan kebijakan oleh manajemen puncak berkaitan dengan arah organisasinya di bidang mutu. Prinsip yang pertama yaitu customer focus atau fokus pada pelanggan. Pada prinsip yang pertama ini, fokus utama dari manajemen mutu adalah untuk memenuhi dan memberi lebih dari sekedar kebutuhan pelanggan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh top manajemen atau manajemen perusahaan secara umum adalah bagaimana organisasi tersebut fokus pada apa yang dibutuhkan oleh pelanggan yang biasa dikenal sebagai persyaratan pelanggan. Prinsip yang kedua adalah leadership atau kepemimpinan. Pada prinsip yang kedua ini, arahan dan misi dari top manajemen yang memiliki kekuatan kepemimpinan yang powerful sangatlah penting untuk memastikan seluruh bagian organisasi memahami dengan baik tujuan apa yang hendak dicapai oleh organisasinya. Karena tanpa adanya leadership, maka sistem manajemen yang akan dibangun tentu akan sulit terimplementasi dan akan sulit untuk diterapkan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Prinsip yang ketiga, engagement of people atau keterlibatan karyawan. Tidak peduli apapun jabatannya, semuanya merasa punya tanggung jawab yang sama dalam mencapai tujuan organisasi dan memberikan nilai lebih untuk pelanggan. Jadi, dalam mengimplementasikan sistem manajemen mutu, keterlibatan karyawan sangat dibutuhkan karena dalam suatu sistem tentu saja tidak hanya penanggung jawab sistem yang bekerja untuk mengimplementasikan sistem, tetapi juga seluruh karyawan dari top manajemen sampai level di bawahnya dan hingga level yang paling bawah sekalipun harus dilibatkan dalam implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 ini. Prinsip yang keempat, proses approach atau pendekatan proses. Setiap organisasi harus menyadari bahwa mereka adalah satu kesatuan proses yang saling terhubung, sehingga setiap bagian harus memahami tidak hanya tugas bagiannya, tetapi juga tugas bagian yang berkaitan dengannya agar semuanya bisa bersinergi secara bersama-sama. Di sini bisa kita lihat bahwa proses itu dijadikan sebagai suatu pendekatan di mana proses tersebut adalah mengubah input menjadi
produk. Prinsip yang kelima, improvement atau peningkatan. Setiap organisasi harus secara aktif merespon setiap perubahan internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi nilai produk atau pelayanan di mata pelanggan. Oleh karena itu, suatu organisasi harus melakukan peningkatan berkelanjutan. Prinsip yang keenam, evidence-based decision making, keputusan atas dasar bukti. Penting untuk memeriksa seluruh bukti yang kuat agar keputusan yang diambil tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini menekankan kepada suatu manajemen organisasi atau seluruh bagian atau stakeholder dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam mengambil keputusan harus didasarkan bukti. Prinsip yang ketujuh, relationship management atau manajemen hubungan. Kehidupan bisnis di era teknologi komunikasi yang maju dewasa ini menuntut setiap organisasi untuk berkomunikasi secara aktif dengan berbagai pihak. Tidak saja internal perusahaan, tetapi suatu organisasi juga harus mampu berkomunikasi atau memanage suatu hubungan dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, supplier, konsumen, dan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi tersebut. Demikianlah 7 prinsip manajemen mutu yang dapat kami sampaikan. Saya Tome Kamiharja, sampai jumpa.